Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ada sarapan? Sudah. Sehat? Bagus. Hari ini Pak Guru pemeriksaan mata. Tapi sebelum itu Pak Guru mau sosialisasi tentang kesehatan mata. Nah, ini nanti Pak Guru jelaskan satu-satu. Di sini isinya ada kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik untuk mata. Ada juga permainan yang baik untuk mata dan permainan yang tidak baik untuk mata. Nah, Pak Guru tanya dulu. Kira-kira mata itu yang mana? Nah, ini ya. Ini mata. Yang bilang ini mata. Nah, ini telinga ya. Berarti mata. Kira-kira ada nggak yang matanya terganggu di sini? Tidak. Hah? Atau rabun kelihatannya? Tidak ada ya? Nah, tapi Pak Guru akan tahu nanti pas Pak Guru periksa ya. Nah, langsung aja sekarang Pak Guru sosialisasi tentang mata. Yang pertama di sini ini permainan yang aman bagi mata. Permainan yang aman bagi mata. Yang pertama congklak ya. Ini permainan yang aman. Congklak merupakan permainan yang aman karena permainan tradisional ini dimainkan dengan posisi duduk sambil memindahkan biji congklak. Nah, ini aman ya, aman dari mata. Pernah main ini? Pernah ya, pasti sering ini. Nah, kita lanjut. Ya Pak? Nah, layang-layangan ini juga aman ya. Layangan merupakan permainan yang aman karena layangan dimainkan dari jarak jauh. Ini maksudnya aman dari mata ya. Aman juga. Lanjut ke permainan selanjutnya, kincir angin. Ya. Kincir angin merupakan permainan yang aman karena permainan ini hanya diputar dengan memanfaatkan angin saja dan dipegang jauh dari mata. Ini aman juga. Ya, cara mainnya itu kan jauh dari mata, begitu kan? Nah, yang penting jangan didekatkan ke mata. Itu yang tidak aman. Kalau dimainkan dengan baik berarti aman ya. Lanjut. Apa? Ya, mobil remote control merupakan permainan aman karena dimainkan dari jarak jauh dengan remote control. Nama juga, tapi sering dulu mainnya. Masih TK mungkin. Ya, tapi tahu permainan ini ya, yang pakai remote. Ini aman juga ya. Lanjut. Nah, ini namanya miniatur robot ya, atau Lego. Bermain miniatur robot merupakan permainan yang aman karena bentuknya kecil dan tidak memiliki bagian yang tajam ya. Lego itu tidak ada yang bagiannya yang tajam. Berarti aman ya, untuk dimainkan aman. Lanjut. Mainan selanjutnya ini apa? Monopoli. Tahu monopoli? Tahu ya, pernah main? Nah, pasti sering. Ini juga aman. Monopoli merupakan permainan papan yang mendidik dan tidak membahayakan mata ya. Ini juga aman. Lanjut ke permainan selanjutnya. Dengkleng. Pernah main ini? Ini namanya dengkleng. Merupakan permainan yang aman karena permainan tradisional ini dimainkan dengan melompat sehingga aman untuk mata. Cara mainnya kita pakai apa? Pakai kaki ya. Berarti aman dari mata. Lanjut. Apa? Bowling ya. Pernah main? Ini jarang ya, tapi sering lihat ya. Ini namanya bowling, merupakan permainan yang aman karena dalam permainan bowling lemparan bola berada di bawah sehingga tidak membahayakan mata. Ini dikategorikan aman ya. Lanjut ke permainan ini. Catur. Pasti sering nih Pak, apalagi laki-laki ya.
perempuan pernah main? Nah, tapi sering lihat ya. Nah, ini namanya permainan catur. Ini juga aman. Catur merupakan permainan yang aman karena olahraga catur adalah permainan yang mengasah kecerdasan otak ya. Kalau bisa nih sering-sering main di rumah. Ini mengasah otak juga. Nah, lanjut. Nah, itu tadi permainan yang aman terakhir ya. Sekarang kita lanjut ke ini. Permainan tidak aman bagi mata. Sekarang permainan Tidak aman bagi mata. permainan yang tidak aman bagi mata. Yang pertama, baseball atau permainan kasti ya. Ini pasti sering main ya. Pasti olahraga kita sering main kan? Ya. Bola kasti merupakan permainan yang tidak aman karena sangat berbahaya jika pukulan bola mengenai mata. Ini tidak aman bagi mata, tapi untuk kesehatan nyaman ya. Tapi bagi mata ini tidak aman. Lanjut, ini apa? Pedang-pedangan. Ini merupakan permainan yang tidak aman karena bagian tajam pada pedang jika mengenai mata akan sangat berbahaya ya. Pedang-pedangan itu kan saling melacuk, saling lecuak matanya. Nah, itu dihindari ya. Lanjut. Pingpong. Tahu pingpong ya? Permainan tenis meja. Ini merupakan permainan yang tidak aman karena sangat berbahaya jika pukulan bola mengenai mata. Tidak aman tapi sehat ya. Yang penting kita menghindar kalau main. Yang penting kita jaga mata kita ya. Lanjut. Ini apa? Bulu tangkis atau badminton. Ini merupakan permainan yang tidak aman karena sangat berbahaya jika pukulan kok mengenai mata. Nah, kok itu maksudnya bolanya ya. Ini namanya kok ya. Kalau di permainan bulu tangkis namanya kok. Ya, lanjut. Ya kan? Yoyo merupakan permainan yang tidak aman karena yoyo yang dilempar bisa meleset dapat mengenai mata. Ini juga permainan yang tidak aman. Lanjut ke gasing. Tahu gasing kan? Nah, gasing merupakan permainan yang tidak aman karena ujung gasing yang lancip dan cara bermainnya yang dilempar bisa membuat gasing dan benang mengenai mata. Ini permainan yang tidak aman. Lanjut. Pampang lele merupakan permainan yang tidak aman karena kayu yang terlempar pada saat bermain patok lele bisa mengenai mata. Tahu nggak permainan ini? Yang mana? Yang Filipin. Yang caranya main gini kan? Nah, tapi kayaknya jarang yang main sekarang. Tidak ada yang main di sini. Nah, kalau zaman dahulu ini permainan populer ya. Sering nggak bermain dulu. Sudah sekarang kita zamannya lain ya. Mungkin permainannya di HP. Perang-perang. Nah, itu sebenarnya nggak ya, nggak baik. Kita lanjut ke tenis lapangan. Tenis merupakan permainan yang tidak aman karena jika pukulan bola mengenai mata akan sangat berbahaya. Ini tidak aman bagi mata karena dia pakai bola kasti. Bola kasti itu kalau kena mata itu bahaya ya. Berat juga kan? Nah, ini tidak aman. Lanjut. Nah, ini apa lagi nih? Ini tidak aman. Ini peledokan merupakan permainan yang tidak aman karena biji yang keluar dari peledokan bisa mengenai mata. Biasanya kalau main kan pakai kertas ya, atau pakai daun sendian purno. Ini biasa kan sendian kurang. Saling tembak, panas sudah turun naik ke batu tembaknya. Nah, itu bahaya ya. Ini bahaya. Lanjut. Nih, terakhir ini tinju. Nah, tinju merupakan permainan yang tidak aman karena jika pukulan tinju mengarah ke wajah dapat mengenai mata. Ini paling tidak aman juga. Biasanya
si makan juara-juara juara-juara itu ujung-ujungnya barang visual ini yang mulai ya ini juga tidak aman ya kebiasaan baik bagi mata. Yang pertama, membaca di tempat terang. Ya, ini kebiasaan baik. Membaca dengan cahaya cukup merupakan kebiasaan yang baik karena membaca dengan cahaya yang cukup akan membuat mata kita tidak cepat lelah. Ya. Bahkan kalau belajar atau membaca itu di tempat yang terang ya, tapi jangan terlalu terang ya. Nah ini baik ya. Lanjut. Membaca menghadap ruang terbuka. Ini juga aman ya. Membaca menghadap ruang terbuka merupakan kebiasaan yang baik karena sesekali kita dapat melihat ke pemandangan luas sehingga mata tidak lelah ya. Kalau bisa kalau membaca atau belajar itu di luar rumahnya ya, maksudnya di teras rumahnya ya, di teras rumahnya atau bisa di dekat jendela rumahnya kan. Kalau belajar bisa dibuka jendelanya. Nah kalau kita lelah membaca bisa kita lihat luar ya, di luar pemandangan itu bisa kita lihat mungkin yang rumahnya dekat dari sawah sesekali melihat luar ya. Nah, kita tunggu beberapa jam baru kita balik baca lagi. Paham ya? Nah, lanjut. Nah, memakai kacamata gelap di siang hari. Ya, ini memakai kacamata hitam saat matahari terik merupakan kebiasaan yang baik karena kacamata hitam dapat mengurangi cahaya yang masuk ke mata kita tak mudah lelah. Nah, ini baik juga, tapi di siang hari ya, khusus di siang hari. Jangan kacamata hitam itu untuk berdaya ya, itu salah. Tapi kalau untuk menghindari cahaya matahari, baik ya. Lanjut. Memakan wortel ya. Makan sayuran merupakan kebiasaan yang baik karena sayuran mengandung vitamin A yang baik untuk mata kita ya. Nah ini kalau bisa makan sayuran itu banyak-banyak ya. Apalagi untuk wortel ini vitamin A untuk kesehatan mata nih. Ada yang tidak suka wortel. Nah kalau bisa itu harus suka ya, karena ini sehat untuk kesehatan mata. Lanjut. Suaranya. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan kebiasaan yang baik karena berfungsi untuk mengistirahatkan mata dari kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalau tidur itu teratur maksudnya ya. Kalau udah siang tidur, jangan main-main. Malam juga itu harus lebih awal ya. Jangan sampai di atas jam 12. Itu namanya begadang. Itu tidak baik ya. Nah, lanjut. Kebiasaan yang baik selanjutnya jalan-jalan ya. Jalan-jalan merupakan kebiasaan yang baik karena berjalan-jalan di luar dapat mencegah miopi ya. Karena ada miopi. Nah, miopi itu maksudnya rabun jauh ya. Rabun jauh itu maknanya ini. Kalau kita melihat tulisan dari jauh, sampai sini kita lihat di sini, tidak kita lihat. Nanti kita rabun jauh namanya. Nah, kalau kita nggak mau rabun jauh harus jalan-jalan, sering-sering jalan-jalan ya. Dan kita mata kita itu sering melihat pemandangan. Ya. Lihat ya apa mimpi? Rabun jauh. Silakan hindari yang namanya rabun jauh dengan jalan-jalan. Lanjut. Ya, minum air putih merupakan kebiasaan yang baik karena minum air putih yang cukup dapat menyegarkan
Selanjutnya, cara membaca yang cukup merupakan kebiasaan yang baik karena menurut keterangan dokter jarak membaca yang baik adalah 30 cm atau lebih boleh 40 cm ya, kayak gini maksudnya ya. Nah, kita kalau kita belajar membaca ya, jangan terlalu dekat, jangan gini ya. Nah, kalau ini kan kita lihat hurufnya. Ini baik ya, ini keterangan dokter baik. Lanjut, memeriksakan mata. Memeriksakan mata ke dokter merupakan kebiasaan yang baik karena kita tahu bagaimana kondisi kesehatan mata kita. Silakan yang gangguan matanya, yang kurang penglihatannya, sesekali ke dokter ya, diperiksa ya. Paham ya? Lanjut, memakan ikan. Nah, memakan ikan merupakan kebiasaan yang baik karena ikan mengandung omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan mata. Nah, pokoknya ikan laut itu bagus ya, itu mengandung omega 3 banyak ya. Pokoknya sejenis ikan itu semuanya bagus. Silakan sering-sering makan. Nah, itu tadi kebiasaan yang baik. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan tidak baik bagi mata. Yang pertama, membaca di tempat gelap. Nah, membaca di tempat gelap merupakan kebiasaan yang tidak baik karena kurangnya cahaya saat membaca cepat membuat mata sangat gelap. Akan dihindari ya, jangan membaca di tempat gelap. Kalau di tempat gelap jangan kita lihat ya. Nah, kita lanjut. Nih, membaca di tempat terlalu terang. Nah, ini juga tidak baik. Tadi gelap, sekarang terang. Kalau terlalu terang dihindari ya. Karena membaca di tempat terlalu terang merupakan kebiasaan yang tidak baik karena cahaya yang terlalu terang dapat merusak. Kalau dihindari ya. Nah, lanjut. Nah, membaca sambil tidur. Ini juga tidak baik ya. Merupakan kebiasaan yang tidak baik karena dapat merusak penglihatan. Kalau bisa membaca dengan duduk ya. Duduk, jangan tidur. Ya. Lanjut. Membaca ini udah ya. Nah, lanjut. Menggosok mata. Nah, ini merupakan kebiasaan yang tidak baik karena jika tangan kita kotor, kuman dan bakteri dapat masuk ke mata. Biasanya kan tangan kita ini sering kita pegang makanan, tanah, apa, terus mata kita itu gatal, gosok ini, itu salah ya. Kalau bisa gosoknya pelan aja ya, pelan, biar tidak ada kuman yang masuk. Lanjut, bermain HP di tempat gelap. Nah, ini pasti semua kita udah ya, pasti semua kita udah lakukan ini. Nah, lanjut, bermain HP di tempat gelap merupakan kebiasaan yang tidak baik karena jika di tempat gelap cahaya dari HP akan langsung mengarah ke mata sehingga bisa merusak mata. Ini hindari ya. Kalau main HP itu cahayanya jangan terlalu terang. Ya, yang sering-sering main HP juga. Paham ya? Lanjut. Membaca sambil tengkurap merupakan kebiasaan yang tidak baik karena posisi tengkurap membuat mata kita terlalu dekat dengan buku. Tengkurap itu maksudnya terlungkup ya. Tengkurap itu maksudnya terlungkup. Ini tidak baik juga. Yang biasa membaca dengan ini kalau bisa dihindari ya. Ya, bermain video game berlebihan ini juga kategori kebiasaan yang tidak baik. Bermain video game berlebihan merupakan kebiasaan yang tidak baik karena cahaya video game membuat mata cepat lelah dan pedih. Ini semuanya pasti nih, apalagi yang laki-laki. Ini mulai aja tetap bermain
video game banyak. Dengan mana sininya pasti tak arah main game. Tak bisa dihindari ya. Lanjut. Menonton TV dari jarak dekat merupakan kebiasaan yang tidak baik karena cahaya TV yang terang dapat merusak mata. Kira-kira ada nggak yang nonton kayak ini? Ada ya, masa kita nonton? Tidak boleh. Hindari aja ya. Kalau bisa nonton itu jauh dari TV ya. TV juga kan besar, bisa terlihat dari jauh. Lanjut. Apa lagi? Ya, bermain HP sambil tiduran. Nah, ini merupakan kebiasaan yang tidak baik karena bermain HP sambil tiduran dapat membuat mata lelah dan berat. Ini pasti sering ya, pasti sering dilakukan. Apalagi dia terang cahayanya. Kalau main HP silakan duduk cahayanya ya, jangan ada yang tidur. Lanjut. Ya, ini kebiasaan yang tidak baik terakhir ya. Begadang. Begadang merupakan kebiasaan yang tidak baik karena membuat mata jadi kurang istirahat. Ya, silakan kalau yang laki-laki yang perempuan kalau mau tidur malam lebih awal ya, jangan ada yang begadang karena bisa mengganggu sekolah saya nanti. Nah, itu penjelasan Pak Guru. Kesimpulan dari penjelasan Pak Guru tadi, silahkan lakukan kebiasaan yang baik bagi mata dan hindari kebiasaan yang tidak baik bagi mata, dan silahkan bermain permainan yang aman bagi mata dan jauhi permainan yang tidak aman bagi mata, karena mata ini sangat penting dalam kehidupan kita ya. Mata ini sangat penting bagi kehidupan kita, karena kalau mata kita tidak sehat, belajar kalian tidak akan fokus ya. Makanya mari sama-sama kita menjaga kesehatan mata. Nah, mata itu, istilah mata itu adalah jendela dunia. Istilah mata itu adalah jendela dunia. Kenapa dinamakan jendela dunia? Karena kita bisa melihat isi dunia ini. Kita bisa melihat pemandangan, bisa melihat sekolah kita yang bagus, sekolah kita yang bersih, dan kita bisa belajar dengan baik ya. Kita bisa melihat tulisan buku kita, bisa belajar dengan baik, bisa membaca dengan baik, dan yang paling utama kalau mata kita sehat, penglihatan pasti jelas dan belajar akan fokus ya, sama cita-cita akan cepat tercapai ya. Kalau mata kita sehat, cita-cita akan cepat tercapai. Contohnya kalau kita mau jadi pilot, tahu pilot ya? Nah, pilot itu kalau mau jadi pilot, kalau kita nyetir harus bisa melihat ya. Mungkin tahu kita nabrak teri. Nah, ada juga yang jadi tentara, itu juga matanya harus sehat ya. Banyak yang mau jadi tentara di sini. Nah, kalau bisa silakan jaga matanya baik-baik ya. Gimana mau perang kalau matanya tidak sehat? Nanti mau nembak, dengar dulu. Nanti kalau mau nembak musuhnya, malah temennya yang ditembak. Nah, kan itu bahaya ya. Apa juga selain tentara, polisi. Nah, kalau mau jadi polisi, jangan polisi dulu. Polisi ya, kalau mau jadi polisi itu mata harus sehat. Kalau kita mau daftar polisi itu mata yang paling diutamakan juga ya. Kalau dia terganggu penglihatannya tidak akan diterima. Nah, apa juga
kesimpulan dari penjelasan baru. Ya?